Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ini masih beberapa ya yang join untuk yang mahasiswa lain atau peserta lainnya masih belum join, nanti bisa ikut di tengah-tengah acara. Oke, jadi kesempatan pagi ini memang sangat langka karena kita biar tidak monoton ya kuliahnya, karena kan biasanya setiap minggu, setiap hari Kamis, kita selalu belajar tentang materi tentang komputer science, terutama di bidang komputer arsitektur. Nah, kali ini kita tidak membahas materi, jadi mungkin biar tidak bosan ya perkuliahannya, cuman kita akan membuka wawasan atau menambah orientasi tentang pendidikan di bidang computer science atau information technology di negara maju, yaitu di US. Nah, di sini sudah ada Mas Kris, atau kita panggil Kakak Kris, itu yang kuliah di University of California, Berkeley, US. Untuk Kris, Mas sudah join ya? Kris, sudah mantap ya? Udah. Oke, ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol aja santai, kemudian sharing-sharing tentang bagaimana perkuliahan di US, kemudian bagaimana kuliah sebelum pandemi dan sesudah pandemi, karena Kris di sana juga mengalami dua masa itu ya, Kris ya, sebelum pandemi dan saat pandemi. Iya. Jadi Iya, benar. di Berkeley sebenarnya cuma pandemi doang sih, belum ada. Oh iya ya. Oh ya, yang di Berkeley ya, belum offline. belum offline. Oke, nah di sini ada beberapa mahasiswa ITSK yang nanti bisa menyiapkan pertanyaan atau sharing-sharing tentang apa ya, bertanya tentang perkuliahan di sana. Kemudian mungkin nanti Kris bisa sedikit bercerita tentang apa ya, bercerita tentang proyeknya di sana, apa saja yang sudah dikerjakan di sana. Kemarin sebenarnya sudah pernah datang ke kampus, kemudian berdiskusi dengan beberapa dosen informatika ITSK, kemudian sharing-sharing tentang kurikulum di Amerika, kemudian bagaimana dengan perbandingannya dengan kurikulum di Indonesia, kemudian proses lulusnya itu seperti apa, itu ternyata ada perbedaan. Nah, itu sebagai wawasan aja, jadi agar kita juga mengetahui. Karena bukannya tidak mungkin dari para mahasiswa yang sekarang ini S1-nya di Malang atau di Uspraun, nanti untuk kuliah S2-nya melanjutkan ke luar negeri misalnya. Misalkan mendapatkan beasiswa. Nanti juga mungkin akan saya sharing ada beberapa beasiswa kalau misalkan kita ingin apply ya, atau kita melamar untuk kuliah di luar negeri. Kalau misalnya kita tidak bisa afford dengan biaya sendiri seperti itu. Nah, mungkin bisa kita mulai untuk sharing sessionnya ya, karena Kris sudah siap ya, Kris? Apa kita ngobrol-ngobrol aja atau ada yang mau ditampilkan kayak foto-foto slide atau apa? Ya, itu nanti aja ya. Kalau mau sharing dulu nggak apa-apa sekarang. Oke, nanti aja. Oke. Nah, saat ini Kris sebagai mahasiswa aktif ya, berarti ya? Iya, sekarang lagi online di Zoom. Tapi sekarang lagi libur. Oh, sekarang lagi libur ya. Sebagai mahasiswa aktif di University of California, salah satu state university yang ada di US ya. Iya.
State University itu kampus negeri ya berarti ya? Kampus negeri, ya. Jadi, Kampus negeri. Mungkin bisa dari situ dulu deh. Mungkin Chris bisa cerita di US itu ada berapa jenis kampus sih? Apa sama kayak di Indonesia ada swasta, ada negeri? Terus berapa banyak itu kampusnya gitu? Mungkin bisa kurang lebih mulai ya sama sih. sama ya. Ada University of California itu kan yang punya state, punya negeri, punya pemerintah gitu kan, negara bagian. Terus juga kayak yang punya swasta itu kayak Stanford, terus yang Ivy League itu yang kayak MIT yang besar-besar itu kebanyakan swasta itu. Jadi yang University of California ini sebenarnya ada kayak 8 atau 9 di California. California kan besar, jadi tersebar gitu tempat-tempatnya. Jadi sekarang saya yang ada di UC Berkeley, yang di kotanya namanya Berkeley. Kotanya namanya Berkeley di biasanya, negara bagian California ya. Iya. Jadi emang biasanya namanya University of California, terus nama kotanya. Jadi di sana gitu. banyak UC ya, banyak University California Berkeley, University of California mana gitu? Oke. Ya, yang UCLA. Oh ya, UCLA juga ada. Semacam ya, kebanyakan gitu. Oke, nah itu sedikit orientasi ya. Jadi kalau dari sisi kampusnya di US ya sama, ada juga kampus swasta, ada juga kampus negeri, yang ada juga kampus favorit, ada kampus yang biasa favorit seperti MIT itu berarti swasta ya, bukan state ya. Swasta. Iya. Nah itu orientasinya. Kemudian Setahu saya swasta sih, seingat gue swasta. Iya, Massachusetts itu. Seingat saya swasta itu. Nah, kemudian apa ya? Yang Chris nanti mau sharing kira-kira tentang apa aja, Chris? Yang tentang paparan yang disiapin atau slide yang disiapin tuh isinya tentang apa aja nanti? Kira-kira? Sebenarnya nggak banyak sih, cuma paling ya yang project-project, paling beberapa project. Oh, lebih sharing ke project-nya ya? Oke. Iya. Oke, jadi nanti mungkin bisa buat gambaran juga bagi para mahasiswa informatika ataupun yang berhubungan dengan informatika, karena di sini juga kemarin saya share di RMIK, mungkin kalau nggak banyak yang ikut mungkin bareng sama kuliah yang lain atau apa gitu. Nah, kalau di rekam medis Medical Record Information System ya, RMIK itu rekam medis informasi kesehatan. Medical Record Information System itu juga ada hubungannya mungkin ya dengan IT. Tapi Chris di UC Berkeley itu lebih ke embedded system kalau nggak salah ya kemarin. Sebenarnya menyebar sih. Jadi menyebar ya? Terserah murid-muridnya kalau belajar di sini. Jadi kalau mau ambil apa, jadi kayak kan ada yang pasti ada yang core. Kayak core itu yang utama itu pelajarannya. Jadi kayak matematika, terus ada kelas utamanya buat computer science itu ada kayak 2 atau 3 gitu. Terus kelas lainnya untuk nyelesain SKS-nya itu ya kelas-kelas yang pilih sendiri gitu. Jadi kayak ada aku ambil kelas kemarin database management system, terus ada juga nanti aku ambil AI. Sebenarnya kan nggak berhubungan gitu. Dia agak menyebar itu kelas-kelasnya. Terserah murid-muridnya sendiri. Oke. Nah, berarti kurang lebih sama ya dengan mahasiswa yang di Indonesia atau di ITSK. Ada kalau di Indonesia kan istilahnya itu MKDU, mata kuliah dasar umum gitu ya. Jadi itu memang harus diambil oleh semua mahasiswa. Kemudian ada juga mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan yang nanti bisa diambil oleh mahasiswa di semester di atas semester 4 ya. Semester 4, 5 sebelum tugas akhir. Ya, berarti kurang lebih sama. Nanti tinggal sesuai dengan keminatan ya, gitu.
Juga Berarti, kalau bisa saya juga bisa kasih seperti apa ini saya yang dibutuhin kayak coursework-nya, kelas-kelasnya yang saya ambil. oke. Saya bisa share juga itu. Oh, nanti bisa di-share. Oke. Bentar, kita masih nunggu peserta aja. Nanti kalau udah agak banyak nanti baru presentasinya Chris dimulai. Oke, jadi kan ini kalau di kita itu Chris, kalau di Indonesia termasuk di ITSK juga itu kan mahasiswa itu kuliah kalau di ITSK sih masih karena dulunya politeknik ya, baru jadi institut barusan aja. Kuliahnya itu masih paket gitu ya. Jadi per semester itu sudah ditentuin mata kuliahnya apa aja. Terus baru nanti setelah mau tugas akhir atau penyusunan skripsi itu baru nanti ada pilihan-pilihan kekhususannya. Nah itu biasanya kalau di kita sih menyesuaikan sama dosennya, ahlinya di bidang apa gitu. Jadi Chris di sana juga gitu ya, milih kayak apa ya? Kalau di sini istilahnya dosen pembimbing, kalau di sana istilahnya apa ya? Ada kayak counselor gitu Di atau apa? sana ya counselor gitu, ya. Cuma mereka bimbingnya terserah kita pilih kelasnya apa, terserah minatnya ya. Jadi nggak harus kamu bisa atau enggak, tapi ya pokoknya minatnya apa. Tapi juga dikasih counseling gitu. Kalau kira-kira ini seberapa susah kelasnya, cuma gitu-gitu doang, gitu-gitu. Oke. Sama mungkin di mapping schedule-nya buat beberapa kelas ke depan, maunya minatnya apa ambilnya, terus apakah itu bisa diambil dalam waktu 4 tahun itu. Oh, jadi biar bisa terencana dengan baik ya sejak awal semester awal sampai nanti di akhir gitu ya. Oke. Baguslah. Oke, Chris, mungkin kita bisa mulai presentasi aja dari Chris. Kalau misalkan ada yang ingin diceritakan, kita santai aja. Sudah bisa share screen kalau nggak salah ini, Chris. Jadikan co-host sekali. Oh, ini apa ini, Chris? Ya, ini major requirementku buat di Berkeley. Jadi yang kemarin ini ya. Saya kan di Berkeley cuma mulai baru 1 tahun di Berkeley. Karena saya kan awalnya bukan dari Berkeley. Awalnya dari college lain gitu, ya namanya Diablo Valley College. Terus transfer ke UC Berkeley. Harus ribet. Oke, Chris. Bentar, koneksi di saya agak ini, nggak apa-apa. Lanjut aja. Jadi ini seperti kayak rencana studi gitu ya, Chris ya. Yeah. Kalau di kita di Indonesia kan istilahnya itu KPRS gitu, istilah di Indonesia KPRS, kartu apa ya, rencana studi gitulah. Nah kemudian baru dari sini ini pakai approval dari kayak seperti konselor dosen atau memang langsung aja? Nggak harus sih, nggak harus approve. Cuma ya kan udah diberitahu kamu butuhnya apa aja. Jadi kayak di sini ada ini kan University of California Material for Writing. Itu ada isinya ada kayak ya English, itu udah diberitahu ini yang butuh pasti ini. Jadi ya pasti ambil kelas ini. Gitu.
Oke, Terus oke. juga ada kayak yang bisa ambil sendiri, pilih-pilih sendiri itu yang upper division ini, upper division humanities and social science. Ini kan nggak berhubungan sama mata kuliah sekarang yang aku ambil. Aku kan sekarang ambilnya apa? Di sini ada ya. Electrical engineering sama computer science kan. Ini kan humanities and social science itu cuma kayak kelas tambahan gitu. Saya ambilnya kelas Indonesia. Oke, oke. Oh, Jadi ini kelas sebenarnya nggak Indonesia harus berarti Indonesia, tapi bisa. Kelas Indonesia maksudnya gimana, Chris? Dosennya Indonesia atau gimana? Kelas, iya orang Indonesia biasanya. Maksudnya ya kelas bahasa Indonesia. Oh, ada ya? Ada kelas bahasa Indonesia di sana. Jadi emang Oke, sebenarnya oke. buat orang-orang bule, tapi banyak juga orang Indonesia yang ikut. Sebagian besar malah orang Indonesia. I see. Berarti perencanaan studi ini itu dibuat ketika masuk awal kuliah atau disusun pergantian semester atau per tahun gimana, Chris? Sebenarnya awal kuliah udah mulai nyusun, tapi nggak mungkin bisa langsung sampai akhir nyusunnya kan, karena nggak tahu, mungkin ada yang nggak tahu minatnya apa, mau ambil apa. Jadinya ya mungkin di tahun pertama buat sampai 2 tahun dulu, terus nanti kalau udah ngerti mau minatnya apa bisa tambah-tambahin diri lagi nanti. Oh, gitu ya. Jadi fleksibel banget ya, Chris ya? Kalau di sana. Iya, fleksibel banget di sini. Soalnya kalau ya aku dulu kuliah juga terus di ITSK kayaknya itu kan nyusunnya per semester ya. Nah, kalau udah istilahnya udah diajuin, udah tanda tangan, udah itu nggak bisa berubah. Cuman kita biasanya memprogramnya per semester sih. Semester ini diprogram, semester depan diprogram lagi. Itu baru apa? Yang direncanain bukan long term kayak gini. Kalau ini tak lihat kan istilahnya ketika mahasiswa itu masuk kampus, dia sudah jelas, aku pingin minatnya di sini, inginnya ke sini, sehingga course yang tak ambil ini, sehingga sampai lulus nanti aku udah punya apa ya keahlian di ini gitu ya. Kayaknya gitu kata lihat. Benar nggak sih? Iya. Juga ini sebenarnya kalau udah ambil kelasnya di tengah kayak sebelum ujian pertengahan semester gitu masih bisa drop kelasnya. Masih bisa Oh, ganti masih kelas. bisa drop ya? Masih bisa ya? Kalau merasa Tengah masih bisa semester. ganti kelas tengah semester gitu. Bisa kayak kalau merasa nggak bakal lulus kelasnya bisa drop masih. Oke, ya ya. Ya itu mungkin perbedaan sistem ya. Mungkin karena di Indonesia masih ini ya, administrasinya itu masih belum sebagus kampus di sana, sehingga mungkin fleksibilitasnya itu kita kalah banget dengan kuliah di sana. Iya, ya. Oke. Misalnya ini kan kadang-kadang nggak tahu kan mau kelas apa yang diambil. Jadi kayak ada pilihan ICS yang upper division ini yang udah tingkat tinggi ya, maksudnya kayak AI atau database itu yang tadi saya omongin. Itu kadang-kadang nggak tahu mau pilih apa. Ini bisa cari di sini. Ada kayak website sendiri. Ini buat ICS, buat yang major saya, jurusan saya, buat electrical engineering sama computer science. Jadi yang atas ini kelas-kelas buat electrical engineering, II. Jadi di sini ada kayak yang required, yang harus diambil, ini yang 16A, 16B. Terus setelah itu bisa pilih kelasnya apa, mau apa. Kayak ini ya, yang robotics 144. Ini bisa dibuka. Bisa ada penjelasan kelasnya. Tentang ini kelasnya. Electrical Engineering 144, Fundamental Algorithms for System Modeling, Analysis, and Optimization. Nah, ini kelasnya. Terus nanti bisa cari-cari lagi sendiri semuanya. Juga computer science juga ada.
Terus kalau tertarik sama kelas itu tinggal dimasukin nanti, dimasukin ke sini. Oke, jadi yang tadi itu kayak guidance gitu ya. Kalau kita minatnya di mana, berarti mata kuliah ini yang harus diambil sejak awal gitu ya. Iya. Oh, itu banyak banget berarti ya keminatannya. Ada hardware, software, teori. Itu satu mahasiswa hanya boleh milih satu peminatan itu ya, Chris ya? Enggak ya? Enggak, bisa pilih yang lain-lain. Jadi kalau mau tertarik sama yang 120 ini, ya ambil nggak apa-apa. Terus mau tertarik 105, ambil nggak apa-apa. Terus mau ambil CS, ambil 170, nggak apa-apa. Ya, boleh. Jadi terserah mau ambil yang mana aja. Boleh. Tapi ada ini, garis-garisnya ini. Yang kalau nggak boleh langsung 123, harus ambil 120 dulu. Oh, ada istilahnya kalau Jadi di harus sesuai kita itu dengan urutannya. prasyarat. Iya. Iya, prasyarat. Iya. Harus lulus itu dulu baru bisa ngambil yang bawahnya ya. Iya. Oke. Tapi boleh yang mana aja. Kalau mau mulai yang mana aja, terserah muridnya. Ya. Sama ini, Chris. Kalau di TSK, di kampus Indonesia itu kan ada sistem SKS, kemudian satu semester itu maksimalnya 23 SKS. Jadi tiap mata kuliah itu ada bobotnya, berapa SKS ya. Nah, kalau di sana batasannya ngambil satu semester itu seberapa ya? Di sini batasan ada minimum sama maksimumnya. Jadi di minimumnya di sini itu 12 masalah. 12 SKS. Terus maksimumnya kalau nggak salah 21. Itu berarti sama tapi ya? kadang-kadang Berarti masih bisa minta satu mata kuliah ada kreditnya sendiri-sendiri ya? Ada bobotnya sendiri-sendiri? Iya, Atau sama semua? Kayak tadi, kayak saya buka 144 nih ya. Ya. Ada tulisannya di sini. 4 unit nih, 4 SKS. Oh sih. Jadi kebanyakan kelasnya 4 SKS. Ya. Berarti pakai sistem itu juga pembobotan per course sama juga. Oke. Keren nih. Terus sebelum untuk mau lulus harus minimal 120 SKS. 120 ya. Dan kemarin kita ngomong katanya lebih banyak ya di Indo ya butuhnya. Ya, di Indo rata-rata 145 gitu. 150 gitu. Banyak banget. Kita sudah mulai sesi Q&A atau nanti aja ya? Terserah, kalau mau Q&A dulu yang bagian ini nggak apa-apa. Ya, untuk bagian awal tentang sebelum nanti Chris ini cerita tentang proyeknya yang dikerjakan di sana, untuk tugas kuliahnya seperti apa, itu mungkin ada yang ingin ditanyakan dari para peserta di sharing session ini tentang yang barusan cerita-cerita tentang sistem SKS, tentang kampus-kampus di US. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa kalau ini sudah saya bolehkan unmute. Ya, sudah bisa unmute lalu menanyakan langsung atau bisa menuliskan di kolom chat, nanti saya bacakan. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Irnanda, Basmala? Basmala menyimak? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak Basmala? Bingung, Pak. Loh, paling Basmala ini mungkin bingung milih kampus yang mana ini. Nah, nanti ada nanti sharing-sharingnya tentang kampus-kampus yang berkualitas. Oke, mungkin dilanjut aja, Chris.
mungkin masih belum ada pertanyaan dari peserta sharing session ini, dilanjutkan dengan ini aja, apa? Cerita-cerita tentang project tadi yang ingin diceritakan, yang bisa di-sharing gitu. Ya, saya paling suka sama project yang ini sih, kelas ini. 16 yang 16B ini. Oke, itu gimana? Ini Bisa tentang diceritain? designing device and system 2. Oke. Jadi project kelasnya itu buat kayak robot mobil yang bisa pakai suara, bisa gerak gitu. Pakai komen suara dari orang. Jadi buatnya hasilnya kayak gini. Ada suaranya ya? Enggak. Ada suara nggak ini? Tidak ada. Suaranya nggak masuk. Pas share screen tadi biasanya jangan share all screen tapi share window, terus ada diconteng nanti apa share komputer audio. Oh, computer sound. Ya, Yeah. komputer sound. Coba itu stop dulu share screen-nya terus share ulang aja. Abrakadabra. Nah, itu udah bisa, Chris. Nah, udah bisa. Udah bisa. Udah dengar suaranya. Abrakadabra kan? Ada kata-kata abrakadabra. Abrakadabra. Iya. Ya. Abrakadabra. Dar. Lol. Lol. Abrakadabra. Hola. Jadi kalau lebih kayak gitu. Ini dengar semua nggak suaranya? Putus-putus. Dengar kok. Dengar. Ya kurang lebih kayak gitu tadi. Jadi kayak ada yang pertama pada apa itu jalannya lurus ke depan jauh gitu. Terus kalau yang apa door tadi kan belok ke kiri. Terus ada yang ketiga apa tadi? Saya lupa kan dengar suara dari saya. Wow. Jalannya Yang ketiga. maju tapi yang ketiga apa? Wow, bukan. Kayak long gitu, ada long. Long ya. Long. Ya. Jadi itu cara maju dekat. Terus yang terakhir olah belok kanan. Jadi kayak gitu. Buatnya ini pakai kelasnya diajarin buat kabel-kabelnya ini pasang-pasang di breadboard, terus pakai mikrofon sama Arduino. Jadi diajarin cara buat rangkaiannya, terus itu setengah semester sendiri udah proyeknya buat rangkaiannya dulu. Terus
setengah semester selanjutnya buat programnya, softwarenya. Sebenarnya softwarenya itu nggak dari awal, udah dikasih template-nya gitu, udah dikasih sebagian besar kodenya, cuma tambahin bagian kode-kode yang kita udah belajar di kelas, itu tambahin sendiri. Karena sebenarnya buat kodenya ini total, itu nggak bisa cuma belajar dari kelas ini doang. Soalnya harus belajar Arduino-nya, belajar cara masukin input sama output-nya gitu. Itu saya belum belajar Arduino-nya, harus belajar sendiri itu. Oke. Jadi kelasnya belajar untuk programnya ada kayak pakai PCA, Principal Component Analysis, itu buat bedain suara tadi abacadabra sama ola sama lol sama dodor itu. Jadi yang susah dari kelas ini sebenarnya bukan buat bukan konsepnya ini. Yang susah itu cari katanya itu. Jadi abacadabra, lol itu cari itunya susah. Karena kalau pilih left sama right ngomongnya, itu left sama right itu suaranya hampir sama. Jadi di PCA nggak bisa bedain left sama right. Jadi susah banget cari kata-katanya. Kita harus ulang-ulang terus. Bisa cari sampai kayak 50 kata gitu buat ini. Tes ulang terus. Iya. Mungkin karena yang dideteksi itu peak dari frekuensi pengucapan kata itu ya. Iya. Jadi harus milih kata yang memang pronunciation-nya tinggi rendahnya itu benar-benar beda gitu ya. Iya. Soalnya juga PCA-nya bukan yang complicated. PCA-nya cuma kayak pakai 2 principal komponen. Kalau mau lebih akurat bisa pakai 10 gitu, tapi ya harus memorinya besar. Kan Arduino memorinya kecil, jadi kita bisanya pakai cuma kayak 2 gitu. Oh iya, memang itu kalau di embedded system itu memang kita nggak bisa idealis menggunakan pemrograman yang complicated karena resource-nya biasanya itu terbatas banget. Jadi program yang dikembangin memang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yang dibutuhkan ini kan mirip kayak real time system kan ya. Jadi yang dibutuhkan itu fast response daripada right response gitu. Iya. Kalau bisa ya cepat dan bukan right ya, maksudnya precise. Jadi biasanya dia lebih ke yang penting dia apa ya istilahnya responsif gitu ya. Iya. Karena kalau misalkan pemrosesannya itu lama, kita kirim perintahnya sekarang, dia nggak gerak, proses dulu berapa menit baru jalan. Meskipun benar, tapi itu kan nggak bagus sistemnya gitu. Iya, sama memorinya di Arduino kecil, jadi emang nggak emang impossible buat masukin lebih akurat gitu. Ya. Oke, dari proyeknya Chris tadi keren sekali ya, sudah di-share ke kita. Mungkin juga bisa jadi inspirasi bagi para mahasiswa untuk melakukan tugas akhir, misalnya ada yang ingin seperti itu. Nah, itu sebenarnya implementasinya juga banyak sekali ya, kan intinya itu voice command, kemudian untuk menggerakkan suatu robot gitu ya, yang dengan Arduino itu mungkin bisa diganti yang lain kan ya, itu kan movement-nya tadi movement untuk memutar roda dan belok gitu ya. Nah, misalkan itu diterapkan ke device yang lain, itu kan kurang lebih prinsipnya itu sama. Cuman tadi saya tertarik ini, Chris. Aku tertarik yang tadi itu course nomor berapa yang kamu share tadi? Oh, yang 16B. Ya, coba share yang halaman web yang jelasin course itu tadi. Halaman web yang jelasin course tadi. Yang 16B atau yang lain? Yang tadi tuh robot itu. Oh. Nah, itu ya mungkin bisa dilihat topics
topics covered-nya, berarti kita harus bisa differential equation, persamaan diferensial yang diajar oleh Bu Nindi ya, matematika. Mungkin beda ya. Differential equation itu dipelajari di kalkulus. Di sana kalkulusnya sampai kalkulus berapa, Chris? Kalkulus di sana kalkulusnya sampai tinggi sih, sampai kalkulus 3. Kalkulus berapa ya? Kalkulus 3. Kalkulus sampai 3 ya. Nah, itu berarti lebih tinggi karena kalau rata-rata informatika di Indonesia atau computer science itu biasanya cuma maksimal 2, bahkan ada yang cuma 1 gitu kalkulusnya. Kemudian Ya, ada mungkin juga pengertian. karena ini kan saya nggak cuma computer science doang. Oh Karena iya saya sih. juga ada electrical engineering-nya. Teknik elektro, ya. Teknik Iya. elektro. Oke. Kalau induktor, kalau yang phasor buat plots itu apa, Chris? Ini buat ini masuk electrical engineering ya sih. Kayak body plot tuh yang buat filter. Oke. Buat kayak gini, body plot tuh kayak gini. Jadi ya ini dipakai buat tadi itu ya. Jadi bedain amplitude amplitude suaranya pakai filter. Jadi kayak tadi di komponen breadboard-nya itu ada high pass filter sama low pass filter. Jadi high pass filter itu kayak frekuensi yang tinggi itu lewat, tapi frekuensi yang rendah nggak bisa lewat. Kalau low pass filter frekuensi yang rendah bisa lewat, frekuensi tinggi nggak bisa lewat. Jadi kalau digabung itu bisa kita bisa nentuin frekuensi berapa yang bisa masuk gitu. Jadi yang rendah sama tinggi nggak masuk, yang di tengah-tengah itu bisa masuk. Kan kita biasanya ngomong dalam frekuensi antara 1000 sampai 3000 Hz. Jadi kita carinya tadi frekuensi yang bisa masuk itu di antara 1000 sampai 3000 itu pakai filternya. Oke. Berarti nanti saat tadi bilang abrakadabra gitu grafiknya jadi gitu ya, sendiri-sendiri gitu tiap kata yang diucapin tadi lewat sini. Saya bisa peragain sebenarnya kalau kalau alatnya saya bawa ke Indonesia bisa saya peragain grafik amplitudenya kayak apa kalau ngomong gitu. Oh, keren. Tapi saya nggak bawa. Ya. Kemudian ke yang tadi, Chris, yang topik cover tadi, apa aja topiknya itu? Sirkuit, transistor, oh ya itu tentang rangkaian digitalnya. Nah itu ada SVD sama PCA. Yang tadi yang diceritakan Chris yang dipakai kan PCA ya. Yang SVD-nya dipakai nggak itu? Singular value. SVD itu kayak matematika yang dipakai buat PCA-nya. Jadi SVD itu yang kayak membuat datanya bisa dicerna sama PCA-nya. Oke. Berarti jadi memang itu dipakai dua-duanya ya? Pakai matriks gitu. Iya. Ya, itu yang paling penting buat tentang suara. Analisa suaranya itu pakai ini dua ini. Terus gelombangnya dibuat Fourier transform itu ya, gelombangnya. Gelombangnya sebenarnya nggak terlalu discrete Fourier transform ini di akhir banget, jadi nggak sempat dipakai buat project ini. Ya. Nah, oke. Berarti yang halo. Yang keren itu kan berarti kita
mempelajari beberapa materi, kemudian di akhir mata kuliah itu, di akhir semester, ada project real hasil dari implementasi apa yang kita pelajari di mata kuliah tersebut ya. Seperti itu. Itu berarti satu kelas, berarti kan dibagi kayak kelompok-kelompok gitu ya, Chris ya? Atau itu tugas individu? Iya, Kelompok ya? itu tugas kelompok. Oh, Jadi tugas kebanyakan kelas-kelas itu kebanyakan tugasnya kelompok. Soalnya ya kelompok. project besar gini kan. Nggak bisa kan ngerjain Jadi sendiri. ya harus kelompok. Antara karena tugasnya banyak sama buat nanti belajar buat sebelum kerja kan. Kerja kan pasti kelompok kan nanti ada grupnya. Harus kerja sama. Oke. Terus mungkin bisa cerita kalau kelompok-kelompok yang lain di sana bikin apa aja ya? Selain yang ini, saya suka juga dulu ada kelompok ini kan kelompoknya kayak 5 orang, ini lumayan besar. Ada kelompok yang buat computer science, biasanya cuma 2 orang, gitu. Soalnya kan computer science cuma coding doang, nggak perlu Device ya? Ini ya, kamu device ini kan gabungan kayak dua kelas gitu, jadi agak berat. Jadi kalau ada dulu kelas computer science, saya di mana ya dia? Ada project buat kayak game kayak level zombie gitu. Tapi itu kebanyakan emang kalau kelas-kelas di US ini projectnya tuh kalau coding sebagian besar udah dibuat sama gurunya, terus kita cuma tambah-tambahin lagi yang udah diajarin dari kelas. Kebanyakan gitu. Tapi bukan berarti kita cuma nambah-nambahin kan, berarti harus memahami juga kan maksudnya itu. Harus memahami dulu ya. Ya, harus memahami juga. I see. Saya coba cari yang level zombie itu. Ayo mungkin dari coba. mahasiswa ada pertanyaan? Bisa raise hand, ketik chat, atau langsung tanya. Dari Forika ada pertanyaan, Forika? Kita sharing-sharing aja. Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau dari Irnanda, ada pertanyaan nggak? Halo, Irnanda. Mohon izin, Pak. Oh ya, silakan. Mas Luis ya. Oke, silakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dolos Kurniawan. Ya. Saya ingin bertanya ke Mas Chris, motivasi terbesar Mas Chris untuk kuliah di USA itu apa dan bagaimana agar motivasi itu menunjang kita yang masih D3 dan S1 ini bisa kuliah di luar negeri juga. Dan bagaimana sih biar bisa dapat beasiswa ke luar negeri itu gitu. Apa aja yang harus dipersiapkan untuk bisa kuliah di luar negeri itu? Terima kasih Mas Chris. Ya. Sebenarnya ya motivasinya cuma kan kepingin ya dapat kerja yang bagus sama bisa tahu lebih banyak kan. Saya juga ada motivasi dari dulu sering nonton film-film dari Amerika gitu kan, bagus banget tempatnya dan maju banget gitu. Pengen tahu juga diajarin di sana kuliahnya kayak apa. Karena kan di Indo ya udah tahu paling nggak ya, dari sekolah SMA paling nggak kayak gitu juga, paling juga kuliahnya guru-gurunya juga gitu paling. Tapi kan ya di Amerika beda banget gitu kan, culture-nya, budaya dan cara pengajarannya beda gitu. Jadi juga pengen ada rasa curiosity gitu ya, pengen tahunya sama karena
Ya, sebenarnya kebanyakan pengen tahu sih. Terus kalau yang tadi tentang cara beasiswa, ya saya belum pernah dapat beasiswa ke Amerika, jadi kayak saya juga kurang tahu cara dapatnya. Ya tinggal, sebenarnya banyak banget sih beasiswanya. Kebanyakan kayak ada beasiswa kalau di internet tuh udah yang $500, $1.000, nggak mencukupi buat semua nutupin semua SPP-nya gitu, tapi Baik. lumayan lah $500.000. Mohon maaf Kebanyakan sebelumnya, Mas Kris. Mas Kris berarti tanpa beasiswa ya kuliah di luar negeri? iya. Oh, baik. Kebanyakan teman-teman saya yang di luar negeri juga nggak tanpa beasiswa sih, yang di Amerika itu. Baik. Emang lumayan susah, tapi kalau dapat, ada juga teman saya yang emang full beasiswanya gitu. Udah dapat bisa nutupin semua SPP-nya dan bisa bayar makannya sendiri gitu. Ya. Untuk kehidupan di sana, misalnya kan Mas Kris kan tanpa beasiswa tuh, per bulannya biasanya menghabiskan berapa, dan untuk SPP per semesternya berapa kalau di luar negeri? Kalau tanpa beasiswa kan? Sebenarnya tergantung tempat kuliah juga. Kalau dulu sebelumnya kan saya bukan di UC Berkeley, karena UC Berkeley itu lumayan mahal tempatnya. Jadi saya ke college dulu yang namanya tadi Diablo Valley College. Itu biasanya masih relatif jauh lebih murah dari universitas yang 4 tahun itu. Jadi yang kayak college ini itu biasanya cuma 2 tahun, terus transfer ke universitas yang lebih tinggi. Jadi dalam 2 tahun college ini biasanya harganya kayak sekitar, termasuk makan dan biaya hidup ya. Jadi kuliah dan biaya hidup itu sekitar $20.000 gitu. Oke. Kalau dirupiahkan berapa ya, Mas Kris? 20.000. Ya nanti kalau untuk yang beasiswa nanti ada presentasi dari saya nanti, Mas Ido. Jadi Ya, Bapak. Jadi mungkin pertanyaannya lebih kayak ke kuliah aja, karena kalau memang biasanya yang paling sering ditanyakan biayanya dan sebagainya. Cuman kalau sekarang nanti akan saya jelasin ya beberapa skema-skema yang sudah disediakan, ada beberapa skema beasiswa yang bisa didapat. Jadi kalau kita mengawali keinginan untuk maju atau kuliah di luar dengan biaya dulu, itu takutnya nanti malah udah minder duluan kan. Padahal sebenarnya kalau untuk biaya itu banyak kok yang bisa diusahain gitu. Tapi Pak, kan bisa jadi motivasi terbesar kita kan, kalau kita tahu berarti sekian harga untuk kuliah di luar negeri. Jadi kita harus banyak mempersiapkan diri sebelum terjun ke perkuliahan di luar negeri gitu Pak. Maksud saya seperti itu. Ya benar. Nanti ada sesi saya yang tentang hal itu. Silakan. Baik, kalau ada Pak, pertanyaan yang lain dari mana ya? Mas Firpan, ada pertanyaan Mas Firpan? Itu Pak, nih saya mau tanya nih sama Mas Krisnya nih. Silakan. Tentang proyeknya tadi kan, untuk proyek Mas Kris tadi kan nggak semuanya nih dari gurunya, dari dosennya. Nah, Mas Kris kan belajar juga dari luar nih. Nah, mau tanya nih, kalau misalnya materi yang dari luar itu biasanya belajar di mana? Nah, terus ada nggak nih kesulitan belajar yang di luar dari dosen? Kayak kita kan rata-rata juga ada juga yang dari dosen cuman ibaratnya cuma mengantar gitu. Nah, kita harus juga cari tahu jadi biar bisa gitu. Nah, kayak Mas Kris mungkin ada ininya, masukannya gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak banyak sih yang harus belajar di luar, karena gurunya sebenarnya udah ngasih sebagian besar bahan-bahan yang butuh dikerjain buat ulangan, buat project itu. Tapi tadi saya ngomong tentang Arduino belajar sendiri itu kan, itu cuma belajar sendiri tentang kayak bahasa pemrograman doang sih. Jadi nggak banyak yang perlu dibelajarin lagi. Jadi kalau belajar sendiri
kadang-kadang saya nggak dengerin pernah nggak dengerin lecture kan, jadi saya perlu baca sendiri. Biasanya saya baca sendiri dari YouTube, dari internet gitu, orang-orang yang jelasinnya lebih dasar gitu daripada gurunya, jadi lebih mudah dimengerti gitu. Kadang-kadang saya lihat internet lewat YouTube gitu, emang belajarnya. Iya, jadi memang apa ya, kemandirian ya. Memang kalau zaman sekarang memang kan resource-nya itu sangat luas, dengan internet sekarang sudah semakin maju, orang sudah lebih banyak yang berbagi ya di internet, baik itu misalnya mau belajar tentang Arduino, banyak sekali video tutorial yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang tentang Arduino tersebut dengan berbagai macam gaya penyampaian. Mungkin maksudnya Chris gitu ya, Chris ya. Jadi kita mencari tutor di internet itu yang mungkin penyampaiannya lebih cocok sama kita gitu. Kalau misalnya dosennya agak kurang jelas gitu jelasinnya gitu. Sepertinya Mas Firpan ini juga banyak yang belajar autodidak, Mas Firpan ya. Saya lihat seperti apa, hobinya kan nerbangin drone, Mas Firpan ya. Nah, itu kan belajar sendiri atau kursus? Kan mungkin enggak. Awalnya diajarin, terus nerbangi sampai jatuh baru bisa. Ada pengalaman gitu. Ya, pengalaman ya. Nah, itu juga kan memang kalau misalnya nggak dilakukan, mungkin ya nggak bakal bisa sampai sekarang gitu ya. Terus ya memang harus, kalau misalnya dari kampus yang pelajaran bisa saya dapat sih, kalau dari kampus misalnya kurang paham, ya jangan berhenti di sana. Ya mungkin gaya penyampaian dosennya kurang cocok, ya kita bisa tanya ke dosennya yang pertama. Selanjutnya kalau misalkan dosennya dengan kita bertanya masih belum bisa menjawab, ya kita cari sumber yang lain. Kita manfaatkan resource yang ada. Mungkin seperti itu ya, Chris ya. Iya. Jadi emang sebenarnya ya semua udah diajarin sama gurunya sih. Cuma ya kalau kurang jelas atau mungkin kurang mengerti gitu ya cari sendiri di internet. Bisa pada banyak banget. Ya. Jadi gitu ya, Basmalah ya. Kalau nggak paham, tanya. Kalau misalkan masih belum paham, cari resource yang lebih banyak gitu. Iya, Pak. Oke. Terus mungkin ini, Chris, apa? Ada perbedaan nggak kuliah daring di sana, kuliah online? Kuliah online kan kalau Chris di sana kan di kampus sebelumnya offline ya kuliahnya, kuliah biasa. Kemudian Offline, ya. waktu di UC Berkeley kan online. Ngerasain nggak perbedaan yang signifikan di perkuliahannya itu? Sebenarnya perbedaannya bukan dari offline online-nya ya. Perbedaannya itu dari college ke university-nya itu yang beda. Jadi college itu tingkatan kesusahannya, kelas-kelasnya itu jauh lebih rendah daripada university. Jadi kalau college itu kebanyakan cuma tinggal dengerin gurunya udah bisa. Udah kayak SMA gitu sebenarnya college itu tingkat kesusahannya. Tapi nanti kalau udah university udah kayak susahnya jadi 10 kali lipat gitu. Harus dengerin 10 kali lipat ya. MPR-nya sampai bisa kerjain MPR-nya langsung bisa. Itu harusnya bisa baru bisa kerjain ulangannya. I see. Oke. Dan ya di college juga kebanyakan project-nya dikit-dikit sih, cuma lab kecil gitu. Nggak ada yang project-nya besar-besar kayak buat yang ada hasilnya beneran gitu. Project-nya cuma kayak lab di SMA gitu. Tapi kalau di university udah project-nya satu semester, satu project besar gitu. Oke. Dari mahasiswa ada yang pertanyaan lagi?
Chris, masih ada yang ingin di-share apa untuk bahannya? Atau sudah tadi? Saya nggak ketemu di yang tentang Oh, nggak apa-apa. gitu. Terus ya yang paling beda sama Indonesia sebenarnya university di Amerika itu ya nggak ada skripsi itu. Iya. Belum diceritain ya. Jadi Iya. nggak ada skripsi. Kuliahnya itu course base, bukan research base ya. Jadi pokoknya kalau udah SKS-nya udah selesai, semua pelajaran yang udah harus dibutuhin udah diselesain, ya udah selesai kelasnya, udah dapat degree-nya, dapat gelarnya udah. Tapi mungkin bedanya kalau di sana hampir setiap course ada project-nya ya, Chris? Atau enggak juga? Iya, kebanyakan yang udah itu buat project itu yang kelas-kelas tinggi ya. Jadi kayak matematika ya pasti nggak ada project-nya ya. Ya, apa? Di kelas-kelas cuman, yang kayak database, AI nanti pasti ada project-nya, satu semester itu ada satu project besar. Oke. Project besar itu juga bikin seperti tadi. Itu berarti robot tadi ada report-nya juga ya, ada tertulisnya Iya, gitu, reportnya. print Tapi out. iya, reportnya nggak formal sih. Jadi reportnya cuma jawab pertanyaan, dibuat jadi esai, selesai gitu doang. Dites kebenarannya, ini jawabannya benar atau enggak harus bagus-bagus esainya nggak harus bagus-bagus, tapi ya jadi esai udah benar semua jawabannya, ya udah bisa dapat A. Tapi itu kan berarti dipresentasikan ke dosennya ya, kemudian ada pertanyaan gitu kan? Atau enggak? Presentasinya iya, jadi setiap minggu ada lab gitu kan, ada lab buat project ini. Setiap minggu kita ngajain sesuatu, ditanyain sama asisten dosennya. Ini cara kerjanya gimana? Supaya kita nggak cuma nyontoh kelompok lain atau cuma ikut-ikutin apa yang disuruh dari lembar itunya. Jadi setiap minggu ditanyain, terus nanti yang waktu di bahasa terakhir itu video tadi itu buat nunjukin ke asisten dosennya kalau kita udah jadi gitu. Terus mereka tanya-tanyain lagi hasil apa lebih detailnya gitu buat project akhirnya. Oke. Oke, ini mungkin saya mau share beberapa ini ya. Tadi ada yang tanya tentang beasiswa ya. Mungkin saya bisa bantu share beberapa materi sambil yang lain peserta acara session ini menyiapkan pertanyaan ya, sehingga nanti bisa tanya-tanya. Mumpung ada Mas Kris di sini. Nanti kalau udah tapi kalau misalkan udah balik ke US masih bisa lah, kita nanti ada sharing session lagi, misalkan nanti setelah graduate. Ya, boleh. Oke, bentar saya share screen ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin biar ini, beberapa mungkin yang misalkan merasa nggak mungkin kuliah di Amerika karena terkendala biaya, mudah-mudahan sedikit informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Nanti setelah sharing session ini bisa cari-cari informasi dan dipersiapkan. Mudah-mudahan bisa membantu ya mewujudkan impiannya. Nah, untuk beasiswa Amerika yang ada di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, yang programnya dari Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu ada yang dinamakan dengan beasiswa prestasi talenta. Nah, itu kalau misalkan mahasiswa itu punya prestasi, baik itu di perkuliahan maupun misalnya di olahraga, misalkan di olahraga ataupun di bidang yang lain, seni dan lain sebagainya, itu kita bisa mengajukan beasiswa prestasi ini. Nah, jadi yang tadi saya bilang, jangan khawatir kalau masalah biaya, selama kita berprestasi itu pasti ada jalan yang bisa diusahakan, itu maksud saya itu seperti ini. Nah, beasiswa talenta itu ada dua.
ada yang untuk berprestasi. Nah, itu yang punya prestasi ya. Jadi kita misalkan mahasiswa ikut lomba itu sangat penting karena kalau kita misalkan ikut lomba di bidang sains, kenapa kita harus ikut lomba di bidang riset, ikut lomba di bidang seni budaya. Makanya dosen-dosen kan selalu nge-share ya. Oh, ini ada event ini, ayo silakan ikut. Cuman biasanya mahasiswa itu banyak kan males gitu ya, nggak ikut. Padahal itu sebenarnya manfaatnya itu di sini. Ketika nanti mahasiswa itu memiliki prestasi di bidang olahraga, di bidang budaya, di bidang teknologi. Nah, itu banyak sekali manfaat selain daripada penghargaan yang didapat dari lomba itu sendiri gitu ya. Termasuk salah satunya yaitu untuk mendapatkan beasiswa. Nah, kemudian selain itu beasiswa talenta juga memfasilitasi untuk yang prasejahtera. Nah, jadi kalau misalnya kalau dulu kita kan ada bidik misi gitu ya, sekarang kan namanya apa ya, bidik misi yang baru itu? Beasiswa didik untuk mahasiswa prasejahtera, itu juga ada yang disediakan oleh LPDB. Nah, asalkan kita memenuhi persyaratannya, kita nanti bisa mencoba mengajukan. Nah, diharapkan nanti kan ada seleksinya, gitu. Terus, nah tadi yang ditanyakan, biayanya berapa kalau hidup di Amerika, kemudian biaya pendidikannya berapa. Kalau kita nanti mendapatkan beasiswa, biaya pendaftaran ke kampus, biaya SPP, biaya tugas akhir, skripsi kalau ada, tunjangan untuk buku, itu semua di-cover oleh beasiswa tersebut. Kalau kita punya prestasi. Kalau terus yang lain seperti biaya transportasi, pergi ke sana, pulang dari sana, itu juga ditanggung, mendapatkan asuransi untuk kesehatan, kemudian monthly stipend itu juga ditanggung kehidupan bulanannya. Terus untuk keadaan-keadaan darurat itu juga ditanggung oleh beasiswa talenta ini. Nah, untuk syarat-syaratnya yang harus disiapin, kalau misalkan kita sekarang menyelesaikan S1 nih, nanti S2-nya ingin di Amerika, seperti Chris tadi, tapi Chris tadi masih S1 ya, nanti nggak tahu, kayaknya sih ceritanya mau kerja dulu gitu. Iya. Nah, mau kerja dulu. Nah, kalau misalkan nanti Chris kerja, kuliahnya nanti bisa bareng Chris nanti S2-nya. Nah, ada yang harus disiapin. Yang pertama, kalau misalkan untuk jalur prestasi harus apa? Harus lomba kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Nah, kalau kita misalkan punya sertifikat lomba, ini lombanya apapun ya, nggak hanya lomba misalkan yang di bidang pelajaran, tidak hanya matematika, fisika, biologi, apa gitu enggak, tapi bisa juga olahraga. Jadi hobinya apa gitu ya. Nggak tahu sih kalau e-sport itu masuk nggak ya kategori di sini gitu ya. Misalkan main game gitu tingkat internasional, mungkin bisa kali ya yang hobi main game ini. Nah, kemudian kalau S2 itu biasanya memerlukan LOE. Nah, LOE itu apa? LOE itu Letter of Acceptance. Jadi surat pernyataan dari salah satu istilahnya dosen atau pembimbing yang ada di kampus yang dituju yang menyatakan bahwa akan menerima Anda gitu. Biasanya kita dapatin LOE itu kita korespondensi ya. Kita korespondensi ke kampusnya, mengirimkan email, kita cerita rencana kuliah kita. Saya nanti kalau kuliah S2, jadi misalkan gini, misalkan kita sangat senang di embedded system atau robotik. Kita nanti cari profesor atau kita cari doktor yang risetnya juga di bidang robotik. Kemudian kita kirim email, kita nunjukin kita sudah punya project di bidang ini, saya juga pernah punya prestasi di bidang ini. Kalau misalkan saya kuliah di sana, apakah bisa diterima sebagai mahasiswa bimbingannya, seperti itu ya. Nah, nanti dosen atau dokter atau profesor tersebut mengeluarkan surat yang namanya Letter of Acceptance. Nah, nanti Letter of Acceptance itu dibuat sebagai persyaratan untuk mengajukan beasiswa.
Kemudian kita harus bisa menyusun tulisan personal statement, itu seperti ya kata-kata dari kita, motivasinya. Kalau nanti kita dapat beasiswa, apa ya kontribusi kita terhadap negara, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting ini bahasa Inggris. Nah, kalau kita kuliah di Amerika nggak mungkin dong kita bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu ya. Nah, meskipun ini syaratnya kayaknya nggak terlalu berat. TOEFL ITP 450 itu ringan ya. TOEFL ITP termasuk ringan lah. 450 itu syarat kelulusan S1 itu juga TOEFL ITP 450. Kalau TOEFL IBT Internet Based Test itu 52, CBT atau yang TOEIC atau kita pakai TOEIC bukan TOEFL tapi TOEIC itu 625. Kemudian ada juga Pearson Test of English 34. Terus kalau banyak sekali ya tes bahasa Inggris yang di cover di sini. Nah, kita nanti bisa tanyakan ke kampusnya. Kalau dulu Chris di sana yang dipakai untuk bahasa Inggris profisiensi yang apa, Chris? Di sana bisa pakai semuanya sih. Bisa semuanya itu ya. Sama IELTS juga bisa ya. Iya, IELTS. Oke. Nah, jadi itu yang harus disiapin. Jadi kalau ingin kuliah di US harus belajar bahasa Inggris juga, memulai belajar bahasa Inggris sejak dini. Nah, kita belajar. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini untuk mahasiswa prasejahtera ya, yang tidak mampu itu pakai surat keterangan tidak mampu, KIP pakai KIP ya. Kemudian IPK-nya minimal 3,25. Nah, jadi kalau IPK-nya di bawah 3,25 ya urungkan niat, makanya harus belajar mulai dari sekarang gitu ya. Harus giat dari sekarang. Kemudian harus dapat LOE, kemudian juga punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini yang beasiswa talenta. Nah, daftar university yang didukung oleh talenta itu ada ini. Ada di California Institute of Technology, Caltech. Yang di US itu, kalau yang Chris ini kebetulan kuliah yang di nomor 15 nih Chris ya. Berkeley di UCB. Iya. Ya, di situ. Ini daftar kampus-kampusnya. Kalau misalnya nggak mau di Amerika, maunya di England, ya nanti bisa ke Cambridge atau ke Oxford. Nah, apply-nya, kayak beasiswanya seperti itu. Nah, itu yang beasiswa pertama yang saya share. Kemudian ada juga beasiswa Aminef. Aminef itu organisasi ya, American Indonesian Exchange Foundation. Nah, itu punya beasiswa namanya Fulbright. Nah, Fulbright ini untuk S2 maupun S3. Memang banyak sekali ya kalau kita S2 atau S3 di luar negeri. Salah satunya ini Aminef ini dibuka untuk umum dan dosen. Jadi meskipun bukan dosen itu bisa juga ngajukan doktor. Tapi kalau yang misalkan lulusan S1 ya nanti ke master degree. Nah, ke master degree itu bisa apply ke Aminef ini. Nah, nanti bisa dilihat di websitenya aminef.or.id. Nanti silakan dibuka websitenya. Nah, di sana ada beberapa jenis beasiswa. Ada master degree itu S2, ada doktoral, ada untuk research, kemudian ada yang kerja sama Dikti. Nah, biasanya itu tiap tahun dimulai di bulan Februari untuk pembukaannya. Nah, contohnya yang untuk beasiswa S2 nanti ya, kalau sudah lulus S1 harus punya sertifikat S1, IPK-nya minimal 3,0. Nah, TOEFL-nya 550 ya. Yang tadi prestasi tadi talenta 450. Ini 550. Nah, itu syaratnya. Jadi memang bahasa Inggris itu diutamakan. Jadi kalau misalnya merasa bahasa Inggrisnya kurang, sejak awal itu bisa mulai dicicil. Nah, kalau misalkan liburan misalnya ambillah kursus bahasa Inggris. Atau seperti ceritanya Chris tadi, sekarang banyak sekali media pembelajaran gratis. Kita tinggal lihat di YouTube, cari yang tutorialnya enak, kita belajar bahasa Inggris dari sana. Nah, jangan sampai kita punya kesempatan kuliah di luar negeri, terkendala di bahasa Inggrisnya.
Nah, itu yang bisa saya share ya. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ikut acara sharing session ini. Ada lagi Chris yang mau di-share Chris? Ke teman-teman? Ya, sementara ini dulu, kecuali ada yang mau tanya. Oke, silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Karena Chris juga bingung nih mau di-share yang mana ini. Silakan, ada pertanyaan? Ngomongin tentang kerja ya, jadi baru ingat. Ada nanti kalau setelah lulus university ini, ada juga program OPT. Itu OPT Apa itu itu? nanti dikasih visa tergantung mata kuliahnya. Jadi kalau saya engineering ini termasuk STEM kan. Jadi dapat visa kerja 3 tahun di Amerika. Itu untuk semua Kalau lulusan ada, ya? Semua lulusan itu kampus? untuk semua lulusan kampus ada OPT, tapi beda-beda berapa tahun dapat visanya. Jadi kalau program studi yang computer science kayak ini, yang termasuk STEM, itu biasanya 3 tahun. Dapat 3 tahun. Tapi kalau program yang lain, kebanyakan 1 tahun. Oke, nah itu juga informasi yang sangat bermanfaat. Jadi kalau kita kuliah di STEM itu untuk ini ya, kelompok study ya, Iya, STEM itu science, teknologi, engineering and mechanical mungkin ya. Mau matematik atau mechanical? Iya. Matematika, oke. Nah, Matematik. Yang pokoknya yang tentang science, semua science science. ya. Oke. Jadi nanti Iya, dapat visa izin tinggal di Amerika untuk bekerja ya. Iya. Jadi mungkin kalau yang belum tahu, kalau visa itu memang ada peruntukannya. Misalkan ada visa untuk belajar. Kalau misalkan kita punya visa belajar, tapi kita ternyata bekerja, itu bisa melanggar hukum ya, Chris ya di sana. Seperti itu. Ya, kecuali bisa minta sekolahnya, ya. Kalau kerja, tapi minta sekolah. Ini mau kerja, ini part time atau apa gitu. Bisa ya. Full hour, tapi juga full hour juga bisa. Bisa minta ya. Bisa minta misalnya ke kasih sekolah. Surat, kita dikasih kayak surat untuk bisa buat social security number. Itu buat orang-orang di sana, buat kalau dapat uang harus punya social security number. Oh iya, karena kalau di Amerika itu pajaknya juga besar sekali ya ceritanya. Lumayan, iya. Di sana setiap kebanyakan yang international student yang saya tahu pajaknya enggak. Saya juga nggak bayar pajak sih waktu itu. Saya pernah kerja part time di sana juga. Oh, pernah kerja part time juga, Chris ya? Saya juga nggak bayar pajak waktu itu, iya. Karena international student. Oke. Nah, itu informasi yang mungkin ya memang harus didapat dari orang yang sudah pengalaman di sana. Sudah banyak sekali nih yang sudah di-share sama Chris. Terima kasih sekali Chris ya, udah mau berbagi sama teman-teman di sini. Ya, sama-sama. Nggak ada yang pertanyaan ini. Fernanda, ini mahasiswa-mahasiswa ini, mahasiswa-mahasiswa saya ini. Rika. Oke. Oke lah, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa ada closing statement nggak, Chris, untuk teman-teman? Saya nggak punya closing statement sih. Jadi ya. Oke. Ya ini kan teman aja, Chris. Atau mungkin kalau teman-teman mau tanya-tanya ke Chris, bisa ke sosmednya atau ke IG-nya atau emailnya, mungkin bisa di-share, Chris. Apa ya? Lebih prefer komunikasi via apa? Email mungkin? WhatsApp aja. WhatsApp boleh. Ini kalau WhatsApp nomornya. Di-share aja di chat ya. Nah itu di-share oleh Chris WhatsApp-nya. Kalau misalkan ada yang misalnya sekarang belum ada pertanyaan, nanti ada pertanyaan bisa WA ke Chris ya. Oke.
Terima kasih Chris untuk sharingnya hari ini. Saya juga terima kasih untuk peserta acara sharing session ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya. Mungkin saya tutup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end ya.